الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تبارك وتعالى في آية الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ayat ikhwati rahimakumullah, teman-teman pemuda Muhammadiyah yang semoga senantiasa dalam perlindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pada malam hari ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur napa? Nalikane awake dhewe niki saged teng dinten Jumat. Kalau dalam hitungan Hijriyah, malam Jumat niki sampun mlebet dinten Jumat. Karena Hijriyah hitungannya bukan dengan matahari tapi dengan bulan. Maka ketika sudah masuki hari Jumat, Masya Allah, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kita pada hari Jumat. Maka dari itu patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak hanya lisan saja yang kita ucapkan dalam syukur tersebut, tapi juga dengan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salafus saleh menyampaikan di antara dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, hari Jumat juga termasuk hari yang mulia. Bahkan ada yang mengatakan hari raya yang ketiga karena banyak sekali limpahan rahmat pada hari tersebut. Bahkan banyak sekali kejadian-kejadian yang besar pada hari Jumat. Akhirnya rahimakumullah, pemuda Muhammadiyah yang senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sedikit yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Akan tapi insyaallah yang sedikit ini ketika kita amalkan menjadi amalan yang begitu dahsyat. Mungkin sudah tidak asing bagi kita sendiri mendengar istilah istighfar. Dalam syariat Islam, istighfar senantiasa kita amalkan, bahkan spontanitas terucap dalam lisan kita ketika kita melakukan perbuatan yang salah, melakukan perbuatan yang buruk, maksiat, baik itu dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dan perkara istighfar pula ini menjadi salah satu yang diajarkan dalam syariat kita. Tidak hanya karena kita berbuat salah atau berbuat maksiat, tapi bahkan setiap saat, setiap waktu, kapanpun dan dimanapun kita berada, kita senantiasa dianjurkan untuk beristighfar. Rasulullah SAW sendiri yang menjadi suri tauladan kita, uswah kita, yang dimana beliau memberikan contoh tidak hanya mengajarkan tentang Islam, tapi benar-benar
yang beliau contohkan itu kembali untuk kita semuanya. Beliau yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala maksum. Bahkan Rasulullah sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala jannahnya. Tapi setiap harinya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan istighfar. Sesedikit apapun Rasulullah SAW beristighfar, paling sedikit tidak kurang dari 100. Bahkan setiap hari beliau lebih dari 100 kali istighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para sahabat yang mengikuti jalan beliau, berlomba-lomba bahkan setiap saat, setiap waktu pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kita yang belum jelas apakah suatu saat kita benar-benar masuk surganya Allah atau tidak? Kalaulah kita yakin karena keimanan kita, karena husnudzan kita kepada Allah, insya Allah kita termasuk ahlu jannah. Tapi tentulah kita tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari maksiat, yang tentunya setiap satu kesalahan, satu maksiat, tentunya kita harus konsekuensi terlebih dahulu menerima balasan yang Allah berikan kepada kita. Allah tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya, melainkan Allah Maha Adil. Maka dari itu, suatu saat di hari pembalasan tidak ada rahasia di antara diri kita dengan Allah. Maka tentulah mari kita senantiasa beristighfar kepada Allah. Semoga mungkin dosa-dosa kita, kemaksiatan yang mungkin selama ini sulit untuk kita tinggalkan, Allah mudahkan, Allah ampuni dosa kita. Amin. Nah, berkaitan dengan istighfar ini, kalau kita bahas, kita cari-cari dalam kitab, berasal dari kata ghafara yaghfiru, yang artinya meminta ampunan, meminta maaf. Di dalam kitab Munawwir sendiri tidak hanya diartikan sebagai meminta maaf, meminta ampun, memiliki 4 arti. Yang pertama makna pokok, makna aslinya adalah meminta ampun, ghafara. Yang kedua satara, menutupi. Maksudnya adalah ketika kita bermaksiat, berbuat salah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan istighfar tersebut akan menutupi kesalahan yang mungkin tanpa sadar kita lakukan atau mungkin dengan kesengajaan kita. Makna yang ketiga adalah aslahah, memperbaiki. Ketika kita benar-benar beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar minta ampun kepada Allah, menyesal atas perbuatan kita, Allah akan perbaikan diri kita. Allah akan menuntun diri kita menjadi hamba-hamba yang lebih baik. Bahkan makna yang keempat istighfar ini adalah ad-doa, suatu doa, suatu harapan, yang dimana ketika kita beristighfar minta ampun kepada Allah, selain kita minta ampunan, itu adalah juga doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba yang lebih baik, hamba yang bisa dekat kepadanya, yang mendapatkan ridha. Imam Ar-Raghib menyebutkan dalam kitabnya yaitu Al-Mufradat li Ahfadil Quran, makna atau pengertian dari istighfar ini. Beliau menyebutkan al-istighfar, istighfar itu adalah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi memintanya ini tidak hanya secara ucapan, tidak hanya secara lisan yang kita gerakkan, tapi benar-benar kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan perbuatan juga. Kita buktikan rasa bersalah kita, baik itu dengan sengaja atau tanpa sengaja, tidak hanya secara lisan tapi perbuatan. Kita jauhi yang mungkin baru saja kita khilafi,
kita berbuat salah, kita buktikan dengan perbuatan kita tidak akan melakukan lagi. Maka inilah makna sejatinya istighfar menurut Imam Ar-Razi dalam kitab beliau. Dengan beliau juga menceritakan kisah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang dimana suatu ketika tanpa ada janji, tapi Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati Imam Ahmad bin Hanbal yang beliau saat itu sedang di Baghdad. Allah gerakkan hatinya untuk menuju ke Basrah. Maka ketika beliau sudah sampai Basrah, beliau sampai di Basrah itu waktu pas bertepatan dengan sholat Isya. Akhirnya beliau sholat berjamaah, sholat Isya selesai. Karena beliau seorang musafir, capek, yang namanya berpergian, ingin beristirahat. Akhirnya beliau beristirahat di dalam. Selang beberapa saat akhirnya beliau didatangi seorang marbot, pengurus masjid tersebut. Imam Ahmad bin Hanbal pun ditanya, "Wahai Tuan, wahai Bah," karena saat itu Imam Ahmad sudah tua. Kalau dalam ungkapan kitabnya, "Ya Syekh," wahai Tuan yang sudah tua, kalau kita lihat dalam konteks Indonesia. "Wahai Tuan, apa yang gerangan yang hendak engkau lakukan di sini? Ada apa urusannya?" Maka Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan, "Saya adalah seorang musafir dan saya ingin beristirahat." Tapi marbot pengurus masjid tersebut enggan mendorong Imam Ahmad untuk keluar dari masjid. Tidak boleh tidur di masjid. Beliau Imam Ahmad seorang ulama besar, ulama fikih, orang yang terkenal. Akan tapi karena zaman dulu tidak secanggih sekarang, nama beliau memang terkenal, tapi tidak banyak yang tahu wajahnya, parafnya bagaimana. Kalau ketika ditanya, orang tersebut tahu takmir tersebut, marbot tersebut, tapi hanya sekedar nama dan belum pernah bertemu langsung dengan Imam Ahmad. Maka akhirnya Imam Ahmad pun keluar dan berinisiatif untuk beristirahat di teras masjid. Tidak selang berapa lama lagi akhirnya didatangi lagi oleh marbot tersebut. "Wahai Tuan, ada gerangan apa lagi kau di sini?" Maka sama jawaban oleh Imam Ahmad, "Aku adalah seorang musafir dan tidak beristirahat." Tapi tetap tidak diterima oleh pengurus masjid tersebut dan masih mengusir Imam Ahmad. Sambil didorong-dorong keluar masjid, dan juga marbot tersebut membersihkan masjidnya, menutup gerbang dan sebagainya. Kejadian itu dilihat oleh seorang pedagang roti yang kebetulan rumahnya bersebelahan dengan masjid tersebut, dan ia juga menjual roti. Maka akhirnya Imam Ahmad didatangi dan ditawari oleh pedagang tersebut, "Wahai Tuan, apakah engkau berkenan jika bermalam di rumahku malam ini?" Maka Imam Ahmad pun mengiyakan, "Terima kasih." Nah, disinilah kisah yang titik poinnya penting. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal bermalam di rumah pedagang roti tersebut, sambil bincang-bincang, beliau masih memandangi penjual roti. Beliau heran. Ketika diajak ngobrol, dia mesti menjawab, tapi jawabannya seperlunya. Akan tapi ketika tidak diajak bicara, selalu fokus ke adonan, tapi bibirnya tidak pernah berhenti bergerak. Ketika dilihat-lihat rupanya, ia senantiasa sambil membuat roti, lisannya, bibirnya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar tersebut ia hentikan ketika mungkin sedang diajak bicara, diajak ngobrol. Tapi ketika tidak, lanjut lagi beristighfar terus menerus.
Maka Imam Ahmad bertanya, wahai Tuhan, sudah sejak kapan engkau melakukan ini? Maksudnya membuat adonan roti sambil beristighfar. Sungguh aku telah melakukan hal ini sudah 30 tahun sejak aku berdagang roti. Dan wallahi, dia bersumpah, sejak saat itu pula tidak pernah satupun doaku yang Allah tolak pasti Allah kabulkan, kecuali ada satu doaku yang sampai sekarang belum tercapai. Maka Imam Ahmad bertanya, doa apa itu wahai Tuhan? Sungguh aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau adalah seorang ulama besar, tapi sejak dulu sampai sekarang ketika aku berdoa belum pernah sekalipun bertemu. Maka Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hatiku yang tiada niatan sama sekali ke Basrah. Rupanya Allah lah yang telah menggerakkan hatiku ini. Allah menggerakkan hatiku karena doamu wahai Tuhan. Engkau ingin bertemu dengan Imam Ahmad, maka akulah Imam Ahmad tersebut, Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar yang begitu terkenal, akan tetapi tidak sedikit yang mungkin tahu wajah parasnya, karena beliau tinggal di Baghdad, sedangkan kejadian ini ada di Basrah. Masya Allah, ini adalah bentuk kisah nyata bagaimana faedah, manfaat, hikmah ketika kita senantiasa mengamalkan istighfar. Tidak hanya istighfar itu memberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita karena kita berbuat salah, tapi membukakan juga pintu langit ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Allah, mari senantiasa kita amalkan. Istighfar itu amalan lisan yang sangat-sangat mudah, hanya menggerakkan lisan dan lidah kita. Tapi karena godaan, karena syahwat kita atau kelalaian kita, maka sering tidak kita amalkan. Bisa kita kerjakan dimanapun, kapanpun, tapi sekali lagi karena kita luput, yang namanya manusia tempatnya salah dan lupa. Kan insan dari kata nasia, yansa, pasti tidak lepas yang namanya lupa. Bahkan dalam satu riwayat Tirmidzi, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Sesungguhnya anak cucu Adam semua manusia. Rasulullah SAW menyampaikan tidak akan pernah luput yang namanya kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah, berbuat salah, itu adalah bertaubat. Bagaimana cara kita tobat? Tobat kita pertama, kita sadari kesalahan tersebut, kita beristighfar, minta ampun kepada Allah, dan sebagaimana kata Imam Al-Ghazali, tidak hanya secara lisan, tapi kita buktikan dengan amalan perbuatan kita, tidak mengulangi kembali. Wallahu a'lam bishawab. Tadi mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman pemuda Muhammadiyah, yang semoga sedikit ini bisa kita amalkan, bisa kita kerjakan, dan istiqomah dalam mengamalkannya hingga akhir hayat kita. Insyaallah. Aku lupa hada, mungkin sekian. Jika ada pertanyaan atau sharing, insyaallah kita bisa bahas setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.